Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Decha Nurlela, saya kelas 2B, Prodi Tadris Bahasa Indonesia dengan NIM 2111290040. Baiklah, adapun materi yang akan saya bahas pada kali ini yaitu tentang prinsip penemuan fonem. Yang pertama fonem, yang kedua alofon, yang ketiga distribusi, yang keempat komplementer, yang kelima pasangan, keenam minima, 7 perubahan bunyi, asimilasi, metatesis, dan elipsis. Baiklah, yang terhormat Ibu dosen Dina Putri Juni Astuti MPD selaku dosen mata kuliah fonologi dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu fonem. Fonem adalah sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna, satuan bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan arti. Ilmu yang mempelajari tentang fonem disebut fonemi. Merupakan bagian dari fonologi ini khusus mempelajari bunyi bahasa. Contohnya, fon, kata yakni ka, a, i, dan n. Kita membicarakan tentang a, makan, kemana, di mana. Itulah pengertian dari fonem dan contoh dari fonem. Selanjutnya yaitu alofon. Alofon adalah perbedaan realisasi pelafazan fonem karena posisi yang berbeda atau B dalam bahasa Indonesia dilafalkan pada posisi awal atau besar dan tengah atau kabel. Berbeda dengan fonem ini pada posisi akhir. Contohnya besar, B, dan T tengah. Itulah pengertian dari alofon dan contoh dari alofon. Selanjutnya yaitu tentang distribusi. Distribusi adalah bunyi ujaran yang harus udaranya mengalami hambatan ketika keluar dari mulut, menghambat dengan paru-paru. Contohnya seperti kita mengeluarkan vokal A, dapat menduduki semua posisi awal dan di tengah dan akhir. Contohnya, kita mengatakan vokal A, dari manakah? Itu menduduki dari kalimatnya di akhir, dari manakah? Dan A-nya berada di tengah. Itulah pengertian dari distribusi fonologi dalam bunyi bahasa. Selanjutnya yaitu komplementer. Komplementer sendiri adalah bunyi yang digunakan bersamaan dengan bunyi yang keluar pada lainnya sehingga bisa barengan dan berpasangan. Contohnya ketika kita berbicara atau mengeluarkan suara atau melafalkan yaitu huruf h, sehingga pengeluaran kata h itu barengan dan menduduki semua posisi. Selanjutnya yaitu pasangan, yaitu bunyi yang kata yang sama kecuali dalam satu bunyi dan mirip dengan satu bunyi lainnya. Bunyi yang keluar itu mirip sehingga dalam satu perangkat kata yang sama. Contohnya kita mengeluarkan kata O, maka berpasangan
kata O tersebut mengeluarkan kata yang seperangkatnya. Selanjutnya yaitu perubahan bunyi. Asimilasi, perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama. Ini merupakan kebalikan dari seperangkat pasangan seperangkat kata yang sama. Perubahan bunyi asimilasi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau yang hampir sama. Jadi mereka itu sama sehingga mirip untuk dalam pengucapan atau penghafalan. Contohnya kita melafalkan kata B. Kita mengatakan kata B sehingga hampir mirip dengan kata P. P dengan B itu hampir mirip atau sama. Jadi bunyi dari dua bunyi tersebut hampir sama sehingga perubahan bunyi asimilasi ini memiliki dua bunyi yang tidak sama menjadi sama. Penghafalan yang tidak sama, kita melafalkannya hampir mirip atau hampir sama. Yaitu contohnya tadi dengan kata B hampir mirip dengan kata P. Selanjutnya yaitu metatesis adalah perubahan bunyi bahasa pada usia dini atau usia anak-anak menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Contohnya kita mengeluarkan kata kolar sehingga hampir menjadi kata koral. Kolar cuma dikebalikan R dan L. Jadi contohnya L dan R diperbedakan bunyi yang sama. Bunyi yang tidak sama menjadi sama. Contoh kata kolar menjadi koral adalah perubahan bunyi dalam bahasa metatesis. Selanjutnya yaitu yang terakhir, elipsi. Elipsi ini merupakan perubahan yang menghilangkan sebagian kata. Kita menghilangkan sebagian kata atau menambahkan di belakang kata. Misalnya M dihilangkan menjadi G. Kita menghafalkan kata. Contohnya malam. Malam menjadi malam. Itulah materi dari prinsip penemuan fonem, fonem alofon, distribusi komplementer pasangan minimal, perubahan bunyi asimilasi atau metatesis, yang terakhir yaitu elipsi. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin ini saja materi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.